Belajar stoicisme itu mudah, tetapi mempraktekannya itu sulit gitu ya. Harus secara terus-menerus, harus fokus, dan harus dilakukan secara konsisten. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini, saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang bagaimana sulitnya mempraktekkan ajaran stoicisme gitu ya. Ketika ada seseorang yang bicara bahwa filsafat itu adalah ilmu yang abstrak, saya rasa sekarang saya menyetujuinya gitu ya, karena filsafat itu memang ilmu yang abstrak gitu ya. Saya selalu menjelaskan bahwa di dalam bersikap, di dalam mempraktekkan ajaran stoicisme itu tidak ada yang namanya benar, tidak ada yang namanya salah gitu ya. Bahkan dalam hidup pun gitu ya, mungkin semua orang sekarang, semua orang sukses gitu ya, mereka setuju bahwa hidup itu bukan tentang melakukan hal yang baik atau melakukan yang salah, tetapi hidup itu tentang melakukan hal yang tepat gitu ya. Nah, stoicisme memberikan pagar-pagar bagaimana menjadi manusia yang bisa selalu melakukan hal yang tepat gitu ya. Tentu saja dengan keberanian, yaitu virtue, keugaharian atau pengendalian diri, atau temperance gitu ya, mengendalikan diri, dan keadilan, adil atau tidak untuk hidup kita, untuk diri kita sendiri gitu ya. Lalu bijaksana, wisdom gitu ya, kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan ini akan tercapai ketika kita sudah bisa melakukan ketiga virtue ini. Dan maka kebijaksanaan itu akan terbentuk dan tercipta di dalam diri kita secara sendirinya. Itu yang saya rasakan gitu ya. Bukan berarti saya sok bijaksana karena saya sudah bisa mengajarkan, bukan. Tetapi kebijaksanaan itu terasa oleh saya ketika saya menerima cobaan-cobaan yang tidak saya inginkan gitu ya. Kesulitan-kesulitan yang tidak saya inginkan gitu ya. Maka bijaksana dalam menerima hal yang tidak bisa kita kendalikan, hal yang tidak bisa saya kendalikan gitu ya. Bukan dalam omongan, bukan dalam perilaku agar terlihat oleh orang kita itu bijaksana, bukan gitu. Tetapi kebijaksanaan itu kita rasakan setelah kita bisa melakukan atau mempraktekkan ketiga keutamaan pertama tersebut gitu ya. Nah, ketika kamu belajar tentang stoicisme gitu ya, kamu kan pasti membaca buku gitu, menonton video, lalu lebih dalam membaca buku lagi, menonton video lagi gitu ya. Dan kamu merasa kamu adalah seorang stoik karena kamu sudah tahu konsep stoik itu gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang bahwa mempelajari stoik itu mudah, tetapi mempraktekannya yang susah gitu ya. Kamu tidak akan menjadi bijaksana hanya karena kamu mengetahui apa itu stoik,
Tetapi kebijaksanaan itu akan tercipta karena kamu sudah tahu bagaimana cara menghadapi kesulitan yang ada di dalam hidup kamu, gitu ya. Bukan kamu itu bijaksana karena ini adalah hal yang di luar kendali, ini adalah hal yang berada di dalam kendali, dan kita harus berani, tetapi ada apa ya? Ketika kamu tidak mempraktekannya dengan tepat, gitu ya, keberanian itu akan menjadi keberanian yang konyol, gitu ya. Menahan diri pun ketika kamu menahan diri ketika kamu mencoba menahan diri, gitu ya, melakukan temperance, itu juga akan ketika kamu tidak tahu atau ketika kamu mempraktekannya hanya 1 kali 2 kali lalu kamu bilang tidak bisa, maka itu pun akan menjadi praktek yang konyol, gitu ya. Dan kamu tidak akan tahu kapan kamu melakukan keadilan atau melakukan hal yang tepat, karena ya kamu melakukannya cuma 1 2 kali lalu kamu pikir kamu sudah menjadi stoik atau kamu menyerah untuk mempelajari ajaran stoicisme, gitu ya. Nah, ketika kamu ingin mempelajari atau ketika kamu ingin mempraktekkan ajaran stoicisme, kamu harus memberi time frame. Saya dulu memberi time frame-nya itu 3 bulan. Kenapa 3 bulan saya nggak tahu. Saya nggak ada lagi yang ngajarin saya, cuman saya ngerasa 3 bulan itu akan cukup. Saya lupa, ada juga sih yang bilang bahwa ketika kamu sudah melakukan hal yang sama dalam beberapa hari, gitu ya, itu akan menjadi kebiasaan kamu. Tetapi dulu saya merasa 3 bulan itu cukup. Jadi saya mencoba untuk berani ya, mempelajari mempraktekkan hal yang baru, mempraktekkan gaya hidup yang baru aja, gitu. Karena stoicisme itu adalah gaya hidup yang baru bukan hanya bagi kamu, tapi bagi orang-orang di sekeliling kamu, gitu ya. Apalagi saya itu sudah menghilangkan konsep agama sama sekali dalam hidup saya. Makanya itu adalah sebuah keberanian yang saya ambil waktu itu untuk mempelajari ajaran yang baru yang menjadi panutan atau apa ya, pijakan kaki saya, gitu ya, dalam hidup, gitu ya. Lalu temperance, pengendalian dirinya itu ya bangun pagi, makan makanan yang saya tidak sukai, yaitu sayur-sayuran, tapi itu kan sehat buat badan kita ya. Jadi tidak ada salahnya, gitu ya. Tidak ada salahnya, dan saya mencoba untuk berolahraga, gitu ya. Saya memaksakan diri saya untuk berolahraga. Saya memaksakan diri saya untuk tidur di lantai. Saya memaksakan diri saya untuk mandi dengan air dingin. Saya memaksakan diri saya untuk puasa selama 16 jam setiap hari, gitu ya. Dan saya harus berani menghadapi orang-orang yang mengkritik saya, ngapain sih lu gini, ngapain sih kamu hidup kayak gini. Dan beraninya itu bukan berani melawan kritikan itu, tetapi kita itu berani untuk menerima kritikan tersebut, menerima cemoohan tersebut, gitu ya. Karena apa? Karena ini yang kita pilih, jalan ini yang kita pilih, ajaran ini yang kita pilih dalam hidup kita untuk kita praktekkan. Maka sebagai seorang stoik ya kita harus menerima cemoohan dari orang lain, gitu ya. Mencintai cemoohan dari orang lain, karena orang lain tidak tahu, kita yang tahu. Dan ketika kita menjelaskannya pun percuma, gitu ya. Ketika kamu membaca semua buku dasar-dasar stoik, kamu itu tidak boleh menceritakan kepada orang-orang bahwa kamu itu sedang mempelajari stoicisme. Tidak boleh. Karena apa?
karena itu adalah salah satu media kita untuk belajar temperance, agar kita eh, tidak menyombongkan diri kita, agar kita tidak show off bahwa kita itu adalah seorang stoik. Tidak usah gitu ya. Cemoohan itu biarin aja, jawab saja dengan hal yang iya nih, lagi pengen hidup sehat, udah gitu aja. Bukan iya nih saya sedang belajar stoicisme. Orang lain nggak akan ngerti, men. Orang lain nggak akan ngerti, malah mungkin bisa jadi kamu akan menjadi berhenti mempelajari stoik karena akan menerima banyak kritikan, malah adu argumen. Sebisa mungkin pikiran kamu itu jernih dan tidak usah menghiraukan cemoohan-cemoohan orang lain gitu ya. Hadapi saja dengan keberanian gitu. Jangan malu bahwa kamu itu memiliki gaya hidup yang sekarang kamu pilih ini gitu ya. Gaya hidup stoik gitu ya. Dan itu adalah hal yang tepat untuk kamu lakukan. Dan ketika kamu sudah bisa melakukan hal itu selama 3 bulan gitu ya, kamu akan merasa bahwa oh, tidak apa-apa ternyata hidup berbeda dengan orang lain gitu ya. Karena stoicism itu adalah gaya hidup yang berbeda dengan gaya hidup ajaran-ajaran lain gitu ya. Apakah bisa disatukan dengan agama? Mungkin saja, saya tidak tahu. Karena saya memilih untuk menghilangkan sama sekali ajaran agama itu dari pikiran saya. Jadi sekarang saya tidak membandingkan bahwa ajaran stoik itu lebih baik dari agama. Tidak. Saya tidak mengatakan bahwa ajaran agama itu jelek. Tidak. Gitu ya. Tapi ini pilihan saya. Saya menghilangkan ajaran agama sama sekali dari pikiran saya. Dan yang ada dalam pikiran saya itu adalah saya mempercayai bahwa saya itu adalah seorang stoik dan mempraktekkan ajaran stoik. That's it. Gitu ya. Apakah itu salah? Ya tidak. Bagi siapa tidak salah, bagi saya. Karena itu adalah hal yang bisa saya kendalikan. Yang bisa saya kendalikan itu adalah ide di dalam pikiran saya. Pendapat-pendapat yang berada di dalam pikiran saya. Dan pendapat-pendapat dan ide-idenya itu dari mana? Dari buku-buku stoik yang kita baca. Saya tahu bahwa orang menyebalkan itu sudah ada dari dulu. Saya tahu bahwa orang lain itu mempelajari etika itu dari dulu. Ya, jadi mempelajari stoik ini adalah hal yang mudah, tetapi mempraktekannya yang sulit. Kamu dicemooh, kamu mungkin dilihat berbeda gitu ya. Orang lain bahagia, kamu biasa saja gitu ya. Biasa saja ya bukan berarti kamu harus diem aja gitu ya. Ketika orang lain senyum, ketika orang lain ketawa, bukan. Kamu boleh ketawa, kamu boleh senyum-senyum, kamu boleh menjadi berbaur dengan orang-orang di sekitar kamu, tetapi you have to remember, kamu itu seorang stoik. Kamu itu tidak boleh jadi orang yang carried away gitu ya. Jadi kamu terbawa oleh kebahagiaan kamu dan kamu menginginkan kebahagiaan tersebut gitu ya. Ketika kamu diberi sebuah takdir yang baik, ya kamu boleh bahagia. Tetapi jangan sampai kamu menginginkannya lagi. Gitu ya. Ingat, yang harus kamu inginkan itu adalah melakukan hal yang tepat. Hasilnya tidak boleh dibayangkan. Gitu ya. Jadi belajar stoicisme itu mudah, tetapi mempraktekannya yang susah gitu ya. Selamat belajar, selamat berproses, dan tanyakan kepada diri kamu, apakah kamu benar-benar ingin menjadi seorang stoik yang
sestoik mungkin gitu ya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.